هو خالق الكون الفسيح بأمره جميل فؤادي وفخورة أبدا بديني إنه يحوي الحياة وقد حوى إسعادي لله أحيا لست أبغي غيره. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fikhan. Bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan juga karunia-Nya. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga nikmat diberikan rasa aman untuk bisa menjalani ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum, ilmu diawali dengan niat. Jadi ketika kita mempelajari ilmu, maka hendaklah untuk memperbaiki niat. Apa tujuan kita untuk belajar? Kita belajar ini tujuannya untuk apa? Jangan sampai kita datang jauh-jauh, ya, jangan sampai kita duduk berlama-lama, namun tujuan kita di dalam belajar ilmu agama itu tidak tepat. Ya. Contoh misalkan ada orang yang datang ke majelis ilmu, niatnya supaya clear di rumah misalkan. Ya, kalau sudah di rumah asa bawana lieur wae nya. Cekcok wae jeung pamajikan misalkan. Ya. Asa tidak sinkron terus. Ya, serasa tidak sejalan atau yang lainnya. Akhirnya apa? Lari ke majelis ilmu. Nah, maka ilmu itu diawali dengan apa? Dengan niat. Nah, kemudian juga apa? Harus disertai dengan perhatian yang tinggi. Nah, ini dia. Jadi tatkala kita sudah duduk di majelis ilmu, maka kita harus apa? Harus memiliki perhatian yang tinggi. Ya, umpamanya kalau kita belajar ilmu Al-Quran, maka diantara bentuk ya perhatian yang tinggi adalah apa? Memiliki bukunya. Ya, kemudian ketika memiliki perhatian yang tinggi dalam belajar, maka kita harus apa? Mencatat faidah-faidah yang tidak ada di buku. Ya, kemudian memiliki perhatian yang tinggi ketika belajar ilmu Al-Quran adalah apa? Mempraktekkan
huruf-huruf yang sudah yang sudah dipelajari, seperti itu, dan yang lainnya. Nah, itu diantara apa? Bentuk perhatian tinggi terhadap ilmu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin memperluas ilmu, maka kita beli buku yang lain, ya, buku tajwid umpamanya. Saya saja kalau buku tajwid itu sampai ada berapa buku, Pak? Ya, sampai ada beberapa buku seperti itu. Jadi yang menjelaskan pembahasan tentang ilmu apa umpamanya, ya, itu nanti dari beberapa orang. Nah, itu jadi nanti banyak faidah yang kita dapatkan, begitu. Dan juga ketika kita sedang menuntut ilmu, maka kita harus bisa berusaha untuk memahami ilmu. Ya, makanya kata Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala, beliau mengatakan aslul ilmi al-fahmu. Pokok dari ilmu, pondasinya ilmu itu adalah faham. Ya, apa yang disampaikan oleh guru paham atau tidak. Ya, maka harus berusaha difahami. Oh, huruf ini keluarnya di sini, kemudian cara mengucapkannya seperti ini. Nah, maka harus butuh pemahaman, begitu. Ya. Nah, itu yang harus kita lakukan, ya, ketika kita menuntut ilmu. Kemudian, ya, dikuatkan dengan dengan hafalan. Ya, dengan dengan hafalan. Ya, sering dibaca, insya Allah nanti akan hafal. Tapi kalau jarang dibaca, maka ini akan sulit untuk hafal. Jangankan hafal, mengucapkannya pun kalau jarang di murojaah, jarang diulang, maka ini akan mengalami kesulitan. Seperti itu. Karena kenapa? Karena ya tidak memandang tua atau muda, tapi dilihat dari dari banyaknya pengulangan kita. Ya, seberapa banyak kita mengulangi ilmu. Kalau kita semakin banyak, maka semakin semakin bagus tuh, Pak. Ya, semakin semakin bagus. Nah, kemudian ya, puncaknya ilmu adalah diamalkan. Ya, harus harus diamalkan dengan penuh ketundukan. Ya, makanya pepatah bahasa Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Jadi ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tanpa buah, Pak. Ya, ada pohon tapi tebuahan. Nu aya ngabala we gitu kan. Seperti itu. Ya, tidak membawa manfaat. Tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya. Makanya jangan sampai kita belajar berlama-lama tidak ada tidak ada hasilnya. Nah, amal dari belajar ilmu Al-Quran adalah Yang pertama mungkin untuk memperbaiki bacaan. Kedua, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Bukan hanya memperbaiki bacaan. Ya, karena kita ingin ya, bacaan Al-Quran kita ini semakin semakin dekat dengan Allah. Ya, semakin ingin bacaan kita ini apa yang diinginkan oleh Allah. Begitu. Ya. Nah, makanya tentunya ini puncak dari ilmu adalah bisa diamalkan. Dan puncak yang paling tinggi adalah tumbuhnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahas tentang ilmu akidah, bahas tentang ilmu akhlak, bahas tentang ilmu fikih. Ya. Bahas ilmu tentang tafsir dan lain sebagainya. Tapi nggak takut sama Allah. Sambil di jalan, lirik sana, lirik sini, matanya nggak dijaga. Seperti itu. Berarti nggak takut tuh sama Allah. Ya. Kemudian juga ya contoh-contoh yang lain seperti misalkan ya di rumah kita menjadi seorang pemimpin ya terhadap keluarga kita masing-masing,
Maka kita juga harus apa? Takut sama Allah. Kalau misalkan istri dan anak itu tidak kita arahkan kepada ilmu agama, bagaimana nanti nasib mereka? Nah, seperti itu. Maka kita harus apa? Harus punya rasa was-was, ya, ketakutan kalau misalkan apa? Kalau misalkan seorang anak tidak dititipkan oleh oleh bekal ilmu agama. Ya, tidak kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kalau misalkan kita masih khawatir tentang bagaimana masa depan anak, ya, nanti si anak ini pekerjaannya apa, ya, maka itu apa? Akhiratnya tidak akan mengikuti, Pak. Gitu. Kenapa? Karena sudah bergelimang dengan dunia. Sudah senang dengan hijaunya dunia. Seperti itu. Tapi kalau seorang anak yang dia dibimbing dengan bekal ilmu agama, maka dunia pun akan Allah jamin. Kenapa? Karena zat yang memberikan rezeki adalah siapa? Allah. Mungkin tidak orang yang belajar ilmu agama tidak diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ruku' dan sujud kepadanya mungkin tidak diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bingung kalau ada anak yang berhenti ngaji, ya, ada anak yang keluar ngaji, gimana nasibnya gitu loh. Di rumah apalagi, mohon maaf umpamanya orang tuanya belum cukup bekal untuk ngajarin ngaji, ya, seperti itu. Nah, maka ini perlu apa? Perlu kita perhatikan. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, lihat bagaimana beliau, apa yang beliau cintai, ilmu atau dunia, ya. Apa kata beliau? Beliau menyebutkan di dalam kitab Zawaiduz Zuhud, ya. Kata beliau, lababun wahidun minal ilm ata'allumuhu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Ya, kata beliau, sungguh, ya, sebuah bab ilmu, ya, sebuah bab ilmu yang saya pelajari itu lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya. Nggak kebalikannya, Pak. Ya, bukan apa? Bukan kebalikannya. Kalau kita kan kebalikannya, ya, kita lebih cinta terhadap dunia ketimbang kita mempelajari satu bab ilmu. Seperti itu, ya. Makanya jarang-jarang kan, coba siapa di antara bapak yang hadir di majelis ilmu dari jam 8 sampai jam 3 sore sampai asar, ya, tanpa nundutan, gitu, ya. Kenapa? Karena ya langka gitu kan. Kita belajar itu, Pak, minimal sehari itu 4 jam. Ya, 4 jam itu minimal. Gitu. Ya, kalau kita kajian sekarang misalkan cuma 45 menit, berarti masih kurang tah. Ya. Begitu. Kalau kita ngandelin cuma pada maghrib doang ke isya, nggak cukup tuh. Ya, seperti itu. Makanya harus apa? 4 jam, Pak. Ya. Kalau nggak di majelis ilmu, minimal apa? Baca buku. Ya. Berusaha untuk memahami. Kalau nggak ada yang belum ada yang bisa difahami, maka tanyakan. Seperti itu. Nah, itu bagaimana kesungguhan Al-Imam Hasan Al-Basri, ya, rahimahullahu ta'ala. Nah, maka ketika di dalam hatinya, ya, tersimpan ilmu agama, maka air mata kita ini tidak akan sulit untuk apa? Untuk mengalir. Makanya ada di antara manusia, ya, yang sulit mengalir air matanya. Nah, itu kenapa? Ya, itu perlu dicek gitu. Ya, ada apa dengan hati saya? Ya, ada apa dengan hidup saya? Ya. Makanya Al-Imam Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ma jaffatid dumu' illa liqasawatil qulub. Tidaklah air mata
itu menjadi kering, melainkan karena kerasnya hati. Kalau hati sudah dipupuk dengan cinta dunia, itu akan keras, Pak. Ya, sok coba lihat ketika corona, ya, ketika ada corona, kita nggak bisa duduk di majelis ilmu, ya. Jangankan duduk di majelis ilmu, untuk sholat saja kita dilarang di masjid. Seperti itu. Itu bagaimana coba hati kita, Pak? Ya, asa gersang, tidak ada apa? Tidak ada siraman rohani. Begitu. Wa maqasatil qulub illa likasratiz dzunub. Ini dia. Dan tidaklah hati itu menjadi keras melainkan karena banyaknya dosa. Banyaknya dosa. Makanya ketika ada majelis ilmu, bersinggah. Kenapa? Karena semua makhluk yang ada di lautan, bayangkan lautan, Pak, luas apa sempit? Luas. Coba cari tepinya di mana. Ya, itu semua hewan yang ada di lautan memohonkan ampun kepada orang yang sedang belajar ilmu agama. Makanya dari pagi sampai sore umpamanya kita telah berbuat dosa, kalau ada malam majelis ilmu, hadir. Kalau seumpamanya dari satu pekan, di hari Sabtu, hari Minggu umpamanya ada tabligh akbar, kita hadir. Ya, karena kenapa? Karena dari hari Senin sampai Sabtu kita banyak melakukan dosa. Tidak ada manusia satupun yang terluput dari dosa. Maka dengan cara menuntut ilmu, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Ya, seperti itu. Banyak sekali keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, kemudian kata beliau, wa ma kasuratiz dzunub illa min kasratil uyub. Dan tidaklah dosa itu ya menjadi banyak melainkan karena banyaknya aib. Ya, banyaknya apa? Aib. Nah, kadang kan kita pinter menyembunyikan aib kita sendiri, tapi paling doyan kita mengumbar aib orang lain. Hati-hati tuh, apalagi ibu-ibu, Pak. Ya, demen yang namanya gosip. Ya, Ustadz Pulan tuh kamari kieu. Nah, menikitunya. Nah, sudah tuh. Ya, sibuk dengan apa? Aib orang lain. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh, Mak. Kemudian juga Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan, wa ma aqhatat al-uyun al-ain minal bukai min khasyatillahi ta'ala fa'lam anna qadhaha min qaswatil qulub. Dan kapan mata itu kering dari air mata yang disebabkan karena takut kepada Allah, maka ketahuilah bahwa sebabnya adalah hati yang keras. Ya. Makanya mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa melembutkan hati ini, serta ya Allah jadikan kita termasuk dari hamba-hambamu ya Allah yang mudah untuk menangis, bukan menangis karena nasib keadaan kita di dunia, namun kita menangis karena khawatir akan nasib kita nanti di akhirat seperti apa. Oleh karena itu, menangislah karena takut kepada azab Allah, dan menangislah kita karena takut banyaknya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dosa-dosa apa? Dosa syirik. Ya. Allah mengampuni dosa betul, tapi dosa syirik Allah tidak akan mengampuni kecuali dengan taubat. Hati-hati itu. Ya, Pak. Kesyirikan-kesyirikan itu harus diketahui oleh kita. Ya, kayak apa? Sedekah bumi, ya. Seperti itu, dengan tujuan ini dan itu, ya. Kemudian meminta kepada penghuni kubur, ya, dan yang lain sebagainya, banyak ya kesyirikan yang masih terjadi di umat Islam, terutama di kota kita sendiri. Seperti itu. Baik Bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah sudah menyelesaikan tentang makharijul huruf ya. Tinggal masuk pembahasan
ini ya kalau tidak salah tingkatan gunnah ya. Ya. Boleh dibuka di buku Fashahatul Lisan dan juga di buku Tajwid Asy-Syafi'i yang hitam. Nah, ini juga penting tentang maratibul gunnah ya. Di halaman berapa itu? 160. Nah, ini makhraj yang terakhir adalah al-khaysum, ya, yaitu yang keluar dari rongga hidung. Nah, maka di sini terdapat tingkatan gunnah. Kalau di buku yang Fashahatul Lisan 160, kalau di Tajwid Syafi'i yang hitam itu di halaman 28. 152 di situ. Oh, 152 berarti beda ya. Baik. Tingkatan gunnah. Di sini tingkatan gunnah ini ada dua versi, Pak. Ya, ada dua versi. Lihat di kondisi nun dan mim. Kenapa? Karena nun dan mim ini sangat melekat pada sifat apa? Gunnahnya. Baik nanti nunnya bertasydid, ya, baik mimnya nanti bertasydid atau tidak bertasydid, ya, ketika sukun umpamanya. Nah, maka ini yang harus diperhatikan. Nah, kalau di buku sini ya, buku Fashahatul Lisan ini hanya misalkan kondisi nun dan mim yang bertasydid, kemudian ketika kondisi idgham bi gunnah, kemudian ikhfa, qalab, idhar, kemudian berharokat, ya. Nanti versinya Syekh Aiman apa umpamanya gunnah akmal. Kalau di sini ada istilah di buku Syafi'i yang hitam, itu istilahnya yang pertama adalah akmal matakun. Itu. Jadi kayaknya lebih mudah yang kita fahami adalah apa? Ini ya, yang ada di Syafi'i yang hitam. Nanti tinggal ada praktek di situ ya. Syafi'i hitam 28 28. Betul? 28 Pak sama? Baik. Nah, perhatikan di sini. Ini yang sering tidak banyak orang yang salah dalam masalah apa? Tingkatan gunnah ini. Ya. Baik. Di sini di buku yang hitam saya akan bahas yang di buku hitam. Yang pertama adalah akmal matakun. Ya, jangan dipusingkan dengan akmal matakunnya. Yang penting paling sempurna. Kumaha sih gitu kan? Gunnah nu paling sempurna gitu. Gimana sih supaya bisa jadi lelaki yang sempurna gitu loh. Ya. Nah, bagaimana sih saya pengen jadi laki-laki idaman bukan buat para wanita ya, buat istri saya misalkan, seperti itu. Nah, maka ada kriterianya. Nah, oleh karena itu apa? Tingkatan gunnah yang pertama ini harus paling sempurna. Tatkala kapan? Bisa dilihat di sini, yaitu ketika huruf nun dan mim bertasydid. Nah, gitu Pak. Ketika kapan? Nun dan mimnya bertasydid. Contoh di sini. Mim yang tasydidnya ada berapa di sini, Pak? Dan nun yang tasydid. 2 ya. Kecuali yang baris yang posisi ketiga itu tasydidnya karena mim ketemu mim. Nah, di kalimat Muhammadun ya, amanna seperti itu ya. Itu berarti harus ditahan ya. Seperti itu. Jadi ketika nun dan mim yang bertasydid kita harus menahannya agak lama. Itulah bahasa mudahnya, tingkatan yang paling sempurna itu harus seperti itu. Begitu juga diidghamkan.
Nah, diidghamkan ini tentu nanti akan kita bahas ya setelah evaluasi pembahasan makharijul huruf yang ada di buku sini ya, yang a i u a, ba. Nah, nanti bapak-bapak nanti baca ya semuanya di pertemuan mendatang insyaallah. Nah, kemudian tadi apa? Begitu juga yang diidghamkan. Nah, idgham di sini idgham apa saja? Nah, ini kan mungkin sebagian kita ada yang sudah belajar, ada yang belum, ya. Nah, jadi idgham di sini adalah idgham mimi. Ya. Idgham mimi. Ya, idgham mimi itu yang mana, Pak? Itu yang mim ketemu mim, ya. Mim ketemu mim. Itu namanya idgham mimi. Makanya diistilahkan dengan mimi. Seperti itu. Nah, di kalimat kam min fi'atin. Nah, ini nih. Mim ketemu mim. Kelihatan Pak dari kiri kanan? Nah, ini mim ketemu mim. Jadi harus ditahan, jangan kam min fi'atin. Nah, nggak boleh. Ya, harus ditahan. Ini namanya idgham mimi. Kemudian juga apa? Contoh yang berikutnya yaitu idgham bigunna. Nah, kalau idgham bigunna itu apa? Nun sukun atau tanwin, an, in, un ketemu sama 4 huruf. Ya, nun, ya, mim dan wawu. Nah, di kalimat mim malin, contoh min malin, ya, di buku Syafi'i ada itu, di buku Syafi'i hitam. Di sini ada nun sukun ketemu mim. Langsung masukkan. Namanya juga idgham bigunna. Ya, ini idgham bigunna. Ya. Nah, ini hukumnya idgham bigunna. Nah, ini min ketemu nun sukun ketemu mim, maka harus apa? Harus dibaca dengan idgham, dimasukkan. Tapi ingat, dia juga harus disertai gunnah. Gunnahnya yang mana? Yang tadi, yang paling sempurna. Makanya nggak boleh dibaca mim malin. Ya, atau di surat Idzazul. Ya, di surat Idzazul, ayat terakhirnya apa? Ada kalimat famai. Famai ya'mal kan? Ya. Nah, ini famai ya'mal titik lanjutannya nanti ketemu kalimat khairoy yaroh, ya kan? Khairon yaroh. Nah, ini nun sukun ketemu ya, kemudian ini tanwin ketemu ya. Banyak tuh imam yang bacanya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahu akbar. Ya. Enak Pak diimamin sama imam seperti itu? Enak? Enak, ya. Tapi tanggung resiko nangke salatna moal sah kumaha. Ya, seperti itu. Nah, maka apa? Kita yang sudah belajar kalau melihat imam yang seperti itu ya merasa hati itu sangat apa? Ya, sangat kurang sreg gitu. Ya. Kenapa? Karena tingkatan gunnahnya itu tidak tepat gitu. Ya, makanya harus ditahan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Silakan. Hafal semua kan, Pak? Ya. Nah ini yang terakhir ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, gitu ya.
Itu tentang idgham bigunnah. Berarti yang diidghamkan di sini berarti apa saja tadi? Idgham mimi, ya dicatat Pak di sini. Nanti akan ada pembahasannya insyaallah. Ya dicatat dulu. Kemudian tadi ada idgham bigunnah. Nah, nanti ada contoh yang terakhir yaitu irkab. Nah, ini kan irkab. Ya, tulisannya. Ya, walaupun di situ di atas alifnya itu ada kayak domah, itu teh bukan domah Pak, hati-hati ya, hati-hati nih, yang muda apalagi ya, yang matanya masih sehat, yang nggak terlalu burem ketika melihat, maka harus jeli matanya ya. Jadi kalau ada tanda seperti ini, nah ini bukan domah ya. Kemudian di sini ada alif, itu tuh kepala sod ya. Nah ini kan kepalanya nih, kalau nulis sod kan gini, oh ininya dibuang ya, jadi kayak gini. Nah, itu bukan domah ya. Nah, kemudian di sini tulis ro sukun, kemudian kaf, kemudian huruf ba ya. Nah, ini nanti namanya hukumnya adalah apa? Idgham mutajanisain ya. Apa itu idgham mutajanisain? Nanti akan kita bahas. Ya, intinya ba ini jangan dibaca. Jangan dibaca irkab ma'ana, itu salah. Tapi langsung masuk ke huruf mim. Irkam ma'ana. Jadi ditahan. Coba kita baca Pak. Irkam. Nah, gitu. Ya. Itu ba ketemu mim. Jadi bukan hanya ba ketemu mim untuk hukum idgham mutajani nisain ya. Nah, itu dia tingkatan gunnah yang paling sempurna adalah akmal ma takun. Kemudian yang kedua ya, yang kedua tingkatan ini agak kurang sedikit dari apa? Dari yang pertama. Begitu. Kapan? Ketika nun dan mim yang ikhfa. Maksudnya nun dan mim yang ikhfa adalah nun dan mim yang hukumnya nanti terdapat ikhfa. Contoh di kalimat wala mau sabara, ya, boleh dilihat di buku dulu. Wala mau sabara, di situ ada nun sukun ketemu apa? Sod. Ini namanya hukumnya apa? Ikhfa hakiki. Ya, ini namanya ikhfa hakiki, Pak. Nah, ini nggak boleh. Ketika Bapak misalkan baca ikhfa hakiki, tidak hanya nun ketemu sod ya, hurufnya ada 15, Pak. Ya. Nah, ini satu apa namanya? Satu sekolahan dengan ini, Pak. Ya. Nah, jadi syaratnya ini nih. Nun sukun atau tanwin nanti ketemu sama 15 huruf. Ya. Ada 15 huruf dan diantaranya adalah itu. Pokoknya yang dibaca dengan dengung lah. Bapak kan suka baca Al-Quran, suka ada tuh kalimat dengungken. Nah, dengungken nate jangan cepet-cepet Pak. Ya, jangan apa? Jangan cepat-cepat. Ya, contoh seperti di surat Idza juga. Yauma idzin tuhadditsu yauma idzin. Nah, idzin. Nah, itu jangan cepat-cepat. Ya. Harus ditahan dulu. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jangan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka. Tuh, bi anna rabbaka, annanya aja enggak ditahan. Ya. Yauma idzin tuhadditsu itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang pertamanya bi anna, na-nya enggak ditahan. Padahal itu tingkatan yang paling tinggi, sempurna. Gitu. Ya. Yang tingkatan keduanya aja sudah salah, komodeui nu tingkatan tadi nun yang tasydid. Gitu. Berarti imam ini dia nggak paham tentang tingkatan marotibul gunnah ini. Itulah. Ya. Lalu kalau tidak paham, siapa yang mereka ikuti dalam bacaan Al-Qur'annya? Ya. Nah, ini jangan dianggap bermudah-mudahan dalam membaca Al-Qur'an. Harus sesuai dengan contoh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, seperti nun ketemu sa, nah itu juga ya ikhfa hakiki itu. Mansura, gitu kan. Mansura. Nah, itu juga dengung ya. Kita baca wala man sabara mansura. Baik. Kemudian di sini mim ketemu ba. Ini hukumnya ikhfa syafawi. Jadi kalau ada mim ketemu ba namanya ikhfa syafawi. Nah, contoh seperti di sini hum barizun, ditahan tuh. Jadi jangan hum barizun ya. Tapi hum barizun. Silakan. Baik, itu namanya apa tadi, Pak? Ikhfa syafawi. Kemudian ada lagi nun sukun. Ya. Nah, di sini berarti ini hukumnya adalah apa? Qalb, ya. Qalb atau iklab bahasa kitanya. Ya, qalb atau iklab. Nah, ini juga banyak ya yang membaca apa namanya? Iklab, hukum iklab ini dia tidak apa? Tidak membaca dengan gunnah. Ya, seperti itu. Contoh di surat, kalau yang mim sukun ketemu ba, contohnya seperti akhir dari surat ini Al-Adiyat. Ini saya sering dengar ketika baca di akhir ayat ya di surat Wal Adiyat itu nggak ditahan. Ya. Inna rabbahum bihim, nah, rabbahum bi, nah, rabbahum bi, berarti mim sukun ketemu ba, itu nggak ditahan. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Gitu. Tapi giliran yauma idzil la khabir, yauma idzin la, apa hukumnya Pak? Tanwin ketemu lam, idgham bila gunnah. Nah kalau idgham bila gunnah tapi malah ditahan. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Ya, seperti itu. Unik-unik makanya. Ya. Unik-unik. Atau misalkan di apa namanya? Di akhir-akhir surat Wasyamsi waduhaha. Ya, ketika fadamdama alaihim rabbuhum bi. Nah, itu harusnya ditahan. Tapi ini malah tidak ditahan. Ya. Fadamdama alai. Bahkan fadamdama itu ditahan. Fadamda. Nah, berarti kan kalau fadamda ya. Ini mim sukun ketemu fadamda, tuh ketemu dal. Nah, ini mim sukun ketemu dal, apa hukumnya? Hukumnya adalah idhar syafawi. Idhar itu apa? Jelas. Mimnya harus dibaca jelas. Ini ada yang menahan. Fadam dama alaihim rabbuhum. Mim ketemu ro tuh. Ditahan juga. Tapi giliran rabbuhum bidam rabbuhum. Nah, ini kan harus apa? Harus ditahan. Ini enggak ditahan. Rabbuhum ya bidzambihim. Nah ini bidan bihim itu. Nah ini mim ketemu ba harus ditahan, nun sukun ketemu ba harusnya ditahan, tapi nggak ditahan. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqa. Pakainya hamzah, bukan pakai ain. Udah salah tuh. Ya. Wala yakhafu uqbaha. Harusnya pakai ain. Ya, itu contoh. Ya. Makanya jangan apa? Jangan bermudah-mudahan dalam membaca, apalagi ya tidak mau memperbaiki bacaan. Seperti itu. Baik. Coba kita baca Pak. Di surat
Asyams. Bawa mushaf semua, Pak? Harus sedia mushaf, Pak, ya? Coba silahkan. Mushaf sudah disediakan. Dibuka surat Wasyamsi. Surat ke-91, Pak. Surat ke-91, silakan. Surat ke-91, Asy-Syams. Lihat daftar isinya dulu, Pak. Ada ya? Ayat ke-14. Surat ke-91. Cara mencarinya dilihat daftar isinya dulu, Pak. Yang belum nemu tolong dibantu, Pak. Sudah ya? Di ayat 11. Ayat berapa? 14. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Langsung kita masuk. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Nah, gitu ya. Jadi rabbuhum bidzambihim. Nah, jadi ditahan. Jangan rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Nah, itu enggak nahan, ya. Sekali lagi kita ulang. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Wala yakhafu 'uqbaha, pakai ain. 'Uqbaha, silakan. Nah, itu tingkatan yang harus kita perhatikan. Berarti yang pertama nun dan mim yang bertasdid. Ya, ini tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang pertama apa lagi? Idgham, bigunna. Kemudian idgham apa lagi? Idgham mimi. Kemudian idgham nisain, ya, yang khusus ba ketemu mim. Nah, kemudian tingkatan yang kedua, tingkatan yang kamilah, sempurna, ya, yaitu apa? Yang pertama ikhfa hakiki, kemudian ikhfa syafawi, kemudian yang ketiga iklab. Nah, gitu ya. Nah, adapun yang ketiga ini tingkatan yang kurang, ya. Artinya kurang bukan berarti nggak ada, gitu Pak. Ini ada pada nun dan mim yang sukun ketika dibaca idhar. Idhar di sini idhar apa? Tadi idhar syafawi. Ya, contoh kayak mana tadi? Yang tadi alaihim ro atau fadam dama. Nah kan, itu mim sukun ketemu dal. Ya, alaihim ro, mim sukun ketemu ro. Atau mudahnya mim
sukun yang bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali dua huruf, mim dan ba. Idhar syafawi itu namanya. Mim sukun ketemu sama semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Jangan ditahan, Pak. Nggak boleh. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Karena sudah habis napasnya di awal. Di ujungnya akhirnya apa? Nggak sempat yang harusnya ditahan, malah kehabisan nafas. Nah, itu yang salah. Ya, begitu. Nah, sama kayak alaihim ghairil maghdubi. Nah, ini dia. Mim sukun ketemu ghain, nggak boleh ditahan. Ya, atau siratal ladzina an'amta. Ya, nun ketemu ain, mim ketemu ta, nggak boleh ditahan. Harusnya dialirkan sebagian. Apa namanya? Dalam sifat huruf namanya apa? Hilap deui. Yang dialirkan sebagian apa namanya? Sanes. Oh, jahar. Apa? Bainiyah, wa. Ya, bainiyah tatawas. Jadi dialirkan sedikit. Siratal ladzina an'amta. Tuh. Ya, jangan siratal ladzina an'amta. Nah, jangan diputus atau ditahan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wa. Nah, itu juga jangan ditahan. Karena bukan ketemu mim sama ba. Gitu. Mim sukunnya tidak ketemu sama mim dan ba. Kalau ketemu sama mim dan ba, maka nanti mim sukunnya harus ditahan. Itu. Bisa difahami? Nah, itu ya, rumusnya seperti itu. Makanya harus jeli kita. Baik, kita baca coba ayat terakhirnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu ya, tingkatan yang kurang. Adapun yang dal, yang D, yang keempat, ini tingkatan yang paling kurang ketika kapan? Nun dan mimnya berharokat. Nahnu namarik. Tetap masih ada guna. Nah, tetap ada guna. Nggak akan lepas, Pak. Nun sama mim itu nggak akan lepas dari hidung. Pasti ke hidung. Setiap huruf guna, nun dan mim, itu pasti ke hidung. Ya, seperti itu. Nah, ya, kalau nggak kuat nggak apa-apa, di biasa aja. Nah, di alaihim yang pertama bisa, yang kedua bisa. Ya, seperti nanti. Tapi nanti diulang lagi dari goiril. Nah, seperti itu. Ya, kalau tidak kuat itu udah beda cerita, Pak ya. Sudah beda cerita. Nah, adapun kadar di sini, kadar guna ini disesuaikan dengan ritme bacaan, kecepatan. Ada yang sedang, ada yang cepat, ada yang paling lambat, yaitu ritme. Ya, jadi disesuaikannya dengan ritme bacaan, bukan dua harokat. Nah, itu dia. Ini keliru kalau ada yang mengatakan guna dua harokat. Coba dua harokatnya gimana kalau tingkatannya akmal matakun, Pak? Ya, summalatus alun. Nah, ini kan nun sama mimnya bertasdid semua. Berarti tingkatannya paling sempurna. Gimana dua harokat coba? Summalatus tuh. Belum baru juga buka udah dua harokat. Ya, baru ngetuk tek tek udah berarti sebentar dong. Ya. Nah, makanya yang benar adalah apa? Disesuaikan dengan ritme bacaan. Ya, seperti itu. Tapi sampai di sini, ya, kurang lebih mohon maaf. Mau dilanjut, Pak? Bisa? Pak De? Ya, mumpung saya najang-jang ya. Cuman saya nanti jam 8 ada belajar Zoom. Berarti sampai jam 8 kurang insya Allah. Sampai di sini kurang lebih mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, nanti praktek kita di Fasohatul Lisan nih Pak ada nih. Surat Al-Mujadalah.
surat An-Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan praktek di situ surat apa, Pak? Al-Mujadilah bukan? Al-Mujadalah yang sebelum surat An-Nas di buku Faswa Tulisan. Sebelum surat An-Nas ada surat lain. Apa awalannya? Allazina bukan? Ya, sama berarti ya. Baik. Kita baca dulu ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Perhatikan harokatnya Pak ya. Harus disempurnakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim. Nah, itu kalau kuat nafasnya seperti itu, ya. Kita ulang lagi. Tapi nggak sampai semuanya, Pak. Di kalimat minkum, tingkatan keberapa ini? Minkum. Tingkatan kedua, apa hukumnya? Ikhfa hakiki. Ya, ikhfa hakiki, dengung kan? Minkum mi. Mim sukun ketemu mim. Apa itu? Idgham mimi. Berarti tingkatan 1. Oh, agak ditahan ya. Minni. Nun ketemu nun. Idgham bigunna. Berarti tingkatan ke-1 apa kedua? Ke-1. Ya, nisa panjang. Kenapa? Karena ada tanda alis ya. Seperti itu. Ihim. Nah, ini mim ketemu mim lagi. Ya, ditahan. Hunna. Nunnya tasdid. Umma. Ini tahan juga ya. Nah, gitu. Kita ulang. Saya potong nanti di ihim. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim.
Baik. In ummahatuhum illa allai waladnahum. I-nya 2 harokat ya. La-nya panjang, lebih dari 2 harokat. Silakan. Ya. Jadi kalau saya baca ini nggak bingung, kenapa? Karena sudah hafal ayatnya, ya. Jadi nggak bingung. Oke, diulang. Illallai walada, i walada gitu. I-nya 2 harokat. Nah in nggak boleh ditahan ya, karena ini tingkatan yang mana? Yang ketiga, nunnya sukun, ya. In ummahatuhum illallai waladnahum. Wa innahum layakuluna munkaram minal qawli wa zura. Hati-hati, huruf qaf, ro-nya jangan panjang-panjang, Pak. 2 harokat aja. Ya, jangan qafnya jangan dibaca minal qauli, tapi ko. Ya kan? Qaf itu kan dibacanya ko ketika fathah. Ketika ketemu wawu jadi kau, bukan kauli. Itu jadi ka nantinya. Ya. Tapi qauli wazuro ro. Nah, segitu aja panjangnya, jangan wazuro. Nah, jangan panjang-panjang ya. Kita ulang. Wa innahum layakuluna munkaram minal qawli wa zura. Kan masih anu panjang kene. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Nah, ini siapa yang nahan nih? La'afuwun ghafur. Nah, jangan ditahan, Pak. Ya, tanwin ketemu ghain, ini idhar. Ya, idhar halki. Jadi jangan la'afuwun ghafur. Nah, jangan ya. Enak sih memang. Enakan kan nadanya, Pak. Kalau ditahan di situ. Baik, diulang. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Wa Nah, seperti itu. Itu surat Al-Mujadalah. Coba kita praktek surat An-Nas. Ya, surat An-Nas. Tolong dilihat hurufnya, Pak ya. Tolong dilihat hurufnya. Karena saya yakin Bapak hafal, cuman kalau untuk hurufnya belum tentu hafal. Ya. Seperti itu. Jadi kita harus hafal beserta tahu tulisannya gitu. Jangan hanya hafal tapi tak tahu tulisannya. Karena kenapa? Karena itu standaritas kita bacanya sesuai dengan teori. Ya. Kalau kita tahu tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tadi ada yang bacanya bis, tapi langsung
bismi, bukan bis, bis. Nah, B-nya panjang dulu, jangan. Ya, tapi langsung bismillah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Di kalimat Allah dan Ar-Rahman jangan panjang-panjang Pak, 2 harokat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Baik. Kul, tarik monyongnya ya. Kul, jangan kul. Jadi tebal nantinya. Ya, karena huruf qaf itu huruf yang tebal. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Nah, syarrinya tipis Pak ya. Jadi langsung turun. Seperti ini Pak. Misya. Nah, ini saya mau mengucapkan huruf sya. Misya. Jadi jangan mingsya, tapi misyarri tuh. Syarri bukan syarri, Nah, itu salah. Ya, tapi harus diturunkan rahangnya. Misyarril Nah, wasnya dialirkan. Min syarril waswasil khannas. Silakan. Oh, syarril. Itu tebal, Pak. Syarril, syarri. Tuh, syarri. Jangan syarril. Itu tebal itu. Diulang. 1, 2, 3. Gitu. Alladzi yuwaswisu fi su. Jangan su. Kalau su jadi sin. Ini su, so, si, su. Su itu harus tebal, sod itu harus tebal. Ya, tapi hati-hati, dalnya tipis, jangan ke bawah tebal. Sudurin, kan? Sudu, itu salah. Tapi sudu tuh, du bukan bu. Kalau bu tebal nanti jadi dod. Khawatirnya itu. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Baik, barakallahu fikum. Jadi nanti baca surat An-Nasnya kayak gini, Pak, ya. Tekenging qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas. Jangan. Kita lagi baca Al-Qur'an. Sanes kumat kamit mulut bah dukun baca mantra. Ingat itu baik-baik ya. Kita bukan lagi kumat kamit Pak ya. Kita lagi baca Al-Qur'an. Dan ini kalamnya Allah bukan kalamnya dukun. Ya, seperti itu. Maka bacalah sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Baik. Nanti tinggal latihan ya, setoran yang ada a, i, u, ba. Ya, ba, bi, bu, bab. Seperti itu ya. Nanti latihan seperti itu.
Baik, coba kita praktekkan dulu. Ya, saya contohkan nanti pertemuan mendatang kita insya Allah praktekkan ini satu-satu. A I U ba. Babi bu bab. Tati tu bat. Sasi su bas. Jaji ju baj. Di buku ada bagian akhir buku yang fasal tulisan Pak, yang biru sampai huruf jim tadi. Nah, ada bagian akhir Pak, langsung ke akhir fasal tulisan Pak, yang biru langsung akhir Pak, bukannya halaman akhir Pak Asep, langsung akhir. Nah, yang itu ya, langsung ke akhir. Nah, itu tuh tadi tuh. 155. Sebelum akhir. Nah, itu dia. Ya. Baik. Ha hi hu bah. Kha khi khu bakh. Dadi du bad. Zazi zu baz. Hati-hati, jangan memantul ya. Diulang. Zazi zu baz. Rari rubar. Jangan bar, tapi dialirkan. Baru. Diulang. Rari rubar. Zazi zubaz. Sasi subas. Shashi subash. Sosi subas. Dadi dubad. Qati tubat. Zazi zubaz. A'i'ubar. Coba tutup hidungnya Pak. Ada getaran nggak ke hidung? Kalau ada berarti belum tepat ya. A'i'ubar. Nah, masih terasa kan getaran ke hidung ya? Terus dilatih. Itu saya juga dulu sama seperti itu. Ghazi ghubal. Hati-hati Pak. Ya, huruf gha ini beda dengan huruf G. Ya. Go, gi, gu, bab. Nah, berarti itu bukan huruf ghain, tapi G itu. Ya. Seperti itu. Paskan ke sini, ke tenggorokan bagian atas. Gho tuh, gho, bukan go. Gho. Ghazi ghubal. Fa fi fu baf. Qaki qubaqo. Nah, ki-nya jangan qi ya. Diulang. Qaki qubaqo. Kaki kubak. Lali lubal.
ma mimu bam nani nuban hahi hubah bah bah itu nggak ada aliran Pak, bah ya, bah 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 itu ada aliran, bah ihdina tuh, jadi ada mengalir ha tuh ya, hahi hubah wawi wubau yayi yubai. Baik. Ya, jadi seperti itu. Nah, di sini ada nama santri katanya ya. Makhraj, sifat, tafhim, tarkik, ismamul harokat. Nah, ismamul harokat itu tadi ya, latihan gerak mulutnya Pak. A I U. Harus gerak, jangan a I U ba babi bu bab. Nah, biasa aja mulutnya, nggak bergerak. Nah, nanti itu akan dinilai ya, seperti itu. Alhamdulillah saya untuk ismamul harokat ini untuk fasal tulisan ya, nilainya sempurna ya yang diberikan oleh guru saya. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita cukupkan? Nah, nanti kita masuk ke hukum tajwid yang ada di buku Syafi'i Hitam. Setelah ini lulus, kalau belum lulus terus. Ya, makanya tadi ya harus dengan disertai dengan disertai dengan tadi itu ilmu tuh dengan belajar semangat yang tinggi ya, seperti itu, dengan dilatih terus. Jadi jangan sampai materi sudah dibahas kemudian tidak dipraktekkan, karena ilmu itu akan cepat hilang Pak kalau tidak dipraktekkan ya. Sama kayak ilmu dunia kan ya, ilmu bengkel, perbengkelan ya, akuntansi dan lain sebagainya, semua ilmu pasti harus dimurojaah. Baik, sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.